Tim NGO Yayasan Mitra Tani Mandiri Kupang, Nusa Tenggara Timur NTT, melakukan studi banding ke Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023. Studi banding kali ini bertujuan untuk belajar wirausaha, pertanian dan peternakan yang sudah berjalanan dan diterapkan di Desa Bedoro untuk diaplikasikan di NTT. Kami datang ke sini untuk bagaimana penyandang disabilitas terkaitan dengan usaha-usaha kaum disabilitas itu bisa mandiri. Bagaimana pengalaman dan ilmu bisa kami terapkan di NTT, kata Yohanes Don Bosco. Yohanes tidak hanya sendirian datang ke Desa Bedoro Sragen. Ia ditemani 4 orang dari yayasan yakni Ferdi Manehat, Deli Olin, Sandro Pau dan Berta Banu. Desa Bedoro ini salah satu desa inspirasi untuk kaum disabilitas. Tadi usaha percetakan batako, menjahit, peternakan bebek. Kita punya jaringan dan kami belajar di sini selama 1 hari, bebernya. Menurut Yohanes, saat ini di wilayahnya untuk pengembangan kaum disabilitas untuk mandiri dan memiliki usaha masih cukup jauh. Kalau di sana kita baru mulai setahun dan pendampingan belum punya wadah. Harapannya setelah belajar di Bedoro ini kaum disabilitas bisa mandiri dan muncul kepercayaan diri yang kita harapkan. Mereka ada keterbatasan tapi mereka punya kelebihan, jelasnya. Sementara itu, Kades Bedoro, Prihartono saat ditemui mengatakan mengapresiasi atas kedatangan tim Yayasan Mitra Tani Mandiri Kupang, Nusa Tenggara Timur NTT. Bisa belajar banyak khusus kaum difabel dengan usaha mandiri. Kemarin dilihat dari media nasional bahwa Desa Bedoro menginspirasi desa-desa lain dan teman-teman belajar di sini, kata Prihartono. Kepala Desa Bedoro, Prihartono berharap dengan kunjungan studi banding kali ini bisa berguna bagi desa-desa lainnya. Sedikit yang kita lakukan ternyata bisa menumbuhkan rasa kemanusiaan yang besar khususnya disabilitas di Indonesia bisa memiliki usaha sendiri. Tadi percetakan bas beton, percetakan batako, usaha warung, peternakan, pertanian. Disabilitas di Bedoro ada 35 orang. Semoga bisa membangkitkan semangat kaum disabilitas dan jangan menyerah untuk melakukan usaha. Kunjungan studi banding ini udah 2 kali. Yang pertama dulu dari Simalungun, Sumatera Utara. Harapnya Mitra Tani Mandiri dari Timor, NTT yang khusus di Pulau Timor. Ini tadi melakukan apa, Pak? Kami datang ke sini untuk belajar tentang bagaimana penyandang disabilitas berkaitan dengan usaha-usaha sehingga kaum disabilitas itu bisa mandiri dan bisa sejahtera. Terus dari sana berapa orang tadi? Kami berlima. Kami berlima adalah sebagai fasilitator lapangan. Bagaimana pengalaman atau ilmu yang kami peroleh di sini bisa kami kembangkan karena Desa Duro adalah salah satu desa yang Bedoro, salah satu desa inspirasi untuk bagaimana pengembangan kaum disabilitas. Usaha apa aja Pak yang dipelajari dari Bedoro? Ada usaha non pertanian dan usaha peternakan. Non pertaniannya apa? Non pertanian tadi ada batako, percetakan batako. Dengan tadi menjahit. Iya, menjahit. Sedangkan pertanian baru dengan peternakan kambing ini ya Pak? Ya, bebek. Untuk mendapat informasi bahwasanya Bedoro ini untuk jadi tempat belajar dari mana? Karena kita jaringan dengan lembaga PPRB, karena untuk misinya sama bagaimana pengembangan disabilitas, jadi punya jaringan itu sehingga kita saling membangun jaringan sehingga kami datang belajar di sini. Mungkin selain Desa Bedoro, untuk di Sragen sendiri ada berapa desa yang dijadikan rujukan belajarnya? Sambung Macan. Wilayah sekitar Sambung Macan berarti. Ya. Rencananya berapa hari nanti di Kecamatan Sambung Macan? 1 hari. 1 hari ini ya. Kalau sejauh ini di sana pengelolaan disabilitasnya seperti apa, Pak? Kalau di sana kita baru mulai setahun, baru mulai sosialisasi, identifikasi kebutuhan, dan juga masih pendampingan perorangan, belum punya wadah. Jadi kita baru mulai penyadaran. Allah,
Terima kasih Pak, ini teman-teman dari Yayasan Mitra Tani Mandiri Kupang belajar bersama tentunya di Desa Bedoro. Tadi kita belajar banyak bagaimana pengembangan khususnya kaum difabel atau disabilitas usaha yang mandiri. Alhamdulillah kemarin mungkin dilihat dari kemarin di media massa maupun di tingkat nasional bahwasannya kita menginspirasi bagi desa-desa yang lain di Indonesia. Kebetulan teman-teman dari NTT belajar bagaimana pengembangan usaha ini bisa berjalan, karena sedikit yang kita lakukan ternyata bisa menumbuhkan rasa manusia yang besar untuk dimana disabilitas khususnya se-Indonesia bisa mandiri, bahkan bisa punya usaha sendiri dari dan oleh kita, khususnya untuk kita di disabilitas. Dibawa kemana aja tadi Pak? Tadi di percetakan bis beton, kemudian ini di usaha peternakan, nanti juga ada di percetakan batu bata juga ada, kemudian di forum ibu dan anak juga ada, kemudian juga mempunyai usaha di warung disabilitas. Alhamdulillah yang kita lakukan sedikit ternyata bisa menuntas demikian. Berapa sih punya disabilitas di Desa Bedoro Pak? Sekitar 30-an 5. Sudah Itu yang punya usaha udah berapa Pak? sudah kebudayaan semua Pak? Belum Pak, kita baru step dari pendataan dulu. Kalau yang sudah punya usaha baru beberapa persen. Sebenarnya mereka sudah punya usaha, tapi yang menonjol baru beberapa. Kita setepnya dari pendataan dulu, terus memetakan kebutuhan seperti itu. Nanti baru kita minta support dana dari dana desa. Kita bantu itu dan kita manfaatkan dari dana desa. Kemudian kalau dana desa tidak mencukupi, kita nanti bersejaring sama dinas sosial dan dinasnya terkait. Seperti itu. Nama siapa Pak? Pak Ika. Ika Miosis. Sebagai apa? Saya sekretaris di kelompok disabilitas Desa Bedoro. Ketuanya Bapak Marmo. Oke. Iya. Kunjungan tadi ini baru pertama kali ini ya? Atau sebelumnya? Dua kali. Sebelumnya? Dari Simalungun, Sumatera Utara. Siap. Iya, sama Kebudayaan disabilitas. Iya. Pak, mungkin harapannya setelah belajar di Bedoro nanti bisa di NTT seperti apa? Harapannya sendiri. Harapannya bisa membangkitkan semangat khususnya kaum disabilitas atau difabel agar jangan menyerah dan jangan putus asa, karena kita masih bisa berusaha berupaya untuk melakukan sesuatu khususnya di bidang usaha, baik di pertanian, baik di non pertanian dan lain sebagainya, agar mereka juga sejahtera seperti kita semuanya. Pak, mungkin bisa menambahkan Pak dari belajar di Sragen ini setelah gimana? kita belajar di sini itu punya harapan kita ke depan itu kaum disabilitas bisa mandiri, ada perubahan status sosial di tingkat masyarakat, dan juga muncul kepercayaan diri dan sebagai inspirator bagi masyarakat umum. Itu yang kita harapkan, karena ada keterbatasan tetapi mereka. Pak, ini tadi apa yang ditularkan ke teman-teman dari NTT tadi? Pengalaman apa? pengalaman tentang cara berternak bebek. Terus sudah saya kasih tahu umur 1 hari sampai 2 minggu dikasih vaksin biar nggak kena penyakit flu burung. Nah, setelah itu cara makannya tempatnya itu harus bersih, kering supaya ndak cepat kena penyakit itu ya Pak, penyakit pilek. Terus cara minumnya ndak usah dikasih air, ndak usah dikasih obat dulu biar nanti sewaktu-waktu kena penyakit flu pengobatannya lebih ringan dan cepat gitu. Pak,
ini kandangnya bisa muat atau ada berapa ekor bebek sih di tempat jenengan ini? Itu kandangnya muat sekitar 1.500 ekor. Ekor. Pak, ini sudah berapa lama budidaya bebek ini? Dari tahun semenjak bengkel bangkrut itu tahun berapa ya? Tahun 2008. 2008 sampai 2023. Pak, suka dukanya berternak bebek ini awalnya gimana? Awalnya ya itu bengkel bangkrut, saya beli bibit itu sedikit 300 sampai 250, nanti sudah berkembang akhirnya saya tambah 700, 800, 1000, 1200 Pak. Nah, setelah itu berhasil, alhamdulillah ya dikit-dikit bisa untuk membiayai keluarga, sudah bisa cukup gitu.